Oke, jadi untuk update yang pertama ini datang dari keadaan geopolitik yang kalau misalnya my friends perhatikan tensinya meningkat cukup signifikan nih my friends antara Iran dan juga Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya my friends perhatikan sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir ini sedang ada perundingan antara Amerika dengan Iran mengenai diskusi mengenai nuklir nih my friends. Tapi sepertinya titik temunya belum ada ya. Jadi ini seperti naik turun ininya apa tensinya dan kalau misalnya kita lihat kemarin itu tensinya cukup drastis nih kenaikan ini my friends kalau kita perhatikan. Dan kalau misalnya my friends mengikuti berita-berita di luar sana, em, pasukan-pasukan militer dari Amerika Serikat itu jumlahnya itu bertambah secara terus-menerus dalam beberapa hari terakhir di sekitaran Iran nih my friends. Jadi kalau misalnya dilihat dari sisi tensinya ini peningkatannya sangat-sangat signifikan sekali. Nah, ini kalau misalnya my friends lihat dari keadaan ini imbasnya tuh cukup besar ya ke apa kok pergerakan komoditas ya. Kalau my friends perhatikan dari kemarin tiba-tiba harga emas meningkat signifikan dan terutama harga minyak yang memang naiknya tuh drastis dalam hitungan cepat nih my friends. Jadi kalau misalnya my friends lihat kemarin tuh harga minyak dari sebelumnya hanya di kisaran untuk WTI ya, crude WTI ya my friends itu dari yang di kisaran 62 tiba-tiba dalam waktu hitungan beberapa jam langsung ke angka $65 per US dollar per barrel ya my friends. Jadi kalau dilihat dari keadaan saat ini tensi yang terus meningkat dan belum mereda sampai dengan sekarang ini pasti imbasnya cukup besar terutama ke pergerakan komoditas seperti emas dan juga minyak nih my friends. Nah, untuk pergerakan minyak dan emas ini sendiri kalau misalnya my friends tanya kira-kira imbasnya akan ke emiten yang mana saja gitu ya. Jadi kalau untuk yang minyak sebenarnya ada beberapa yang mendapatkan proksi ya dari pergerakan harga minyak ini. Ada Medco dan juga ada Elsa ya. Tapi yang masuk di active watchlist-nya kita itu ada Elsa. Dan kalau kita lihat Medco kita bisa ambil dari si Aman ya karena Aman itu adalah anaknya si Medco ya. Jadi nanti kita akan bahas. Nah, jadi dari hasil observasinya kita melihat bahwa harusnya saham seperti Elsa ini potensi untuk melanjutkan momentum positif terbuka lebar, my friends. Karena kalau my friends perhatikan kemarin itu mengalami kenaikan yang besar juga dari si pergerakan harga sahamnya sebelum harga minyaknya tiba-tiba melonjak ya tadi malam ya. Jadi sangat mungkin sekali hari ini dibuka gap up, volatilitasnya juga meningkat ya. Kita sudah mengingatkan beberapa hari terakhir ini volatilitasnya pasti akan mengalami peningkatan dan kalau misalnya my friends lihat dari keadaan saat ini baik dari sisi fundamentalnya, dari sisi teknikalnya dan dari sisi struktur pasarnya, Elsa ini masih terbuka lebar untuk bisa melanjutkan momentum positifnya nih my friends. Jadi apa, volatilitasnya tinggi tapi kecenderungannya harganya terus mengalami peningkatan nih my friends. Itu untuk Elsa. Nah, kalau untuk yang berhubungan dengan emas, kita sudah berapa kali mengingatkan bahwa preferensinya kita lebih mencari emiten yang punya korelasi dengan emas, tapi belum mengalami peningkatan nih dari sisi pergerakan harga sahamnya. Jadi yang menjadi pilihannya beberapa waktu lalu kita update itu adalah Aman Mineral International, my friends di mana kalau kita lihat dari sisi pergerakan sahamnya tahun lalu itu nggak bagus ya, tapi kita expect fundamentalnya akan membaik start dari kinerja laporan keuangan kuartal keempatnya dengan ekspektasi kuartal satu kuartal kedua terus mengalami perbaikan dan kalau my friends perhatikan Aman Mineral ini terekspos kan emas sama tembaga ya. Jadi kalau kita lihat dari dua komoditas ini terus mengalami peningkatan, seharusnya Aman Mineral Internasional ini atau Aman bisa catch up nih sama harga komoditasnya ya. Karena emang harga saham ini udah lama tidur nih, sedangkan emiten-emiten yang terkorelasi itu terus mengalami peningkatan yang besar nih secara pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau my friends tanya dari tingkat atau tensi geopolitik yang sejauh ini mengalami peningkatan, terutama ini ada di Amerika dan juga Iran, kita melihatnya dari keadaan ini meskipun kita berdua tidak meluas dan tidak bertambah parah ya my friends ya. Sejauh ini yang mendapatkan sentimen dari keadaan ini itu ada di Elsa dan juga Aman nih my friends yang memang kalau bisa kita lihat Elsa-nya sudah melanjutkan kenaikan dari sebelum-sebelumnya. Nah, Aman Mineralnya ini yang belum mengalami peningkatan secara signifikan nih. Jadi di dua saham ini my friends. Itu update dari tensi geopolitik yang meningkat
imbasnya ke saham Elsa dan juga Aman.